Jadi riset kita itu setiap riset, setiap penelitian, setiap skripsi, disertasi kita punya konsep dulu kan. Iya betul. Maka ketika ada persoalan tentang technostres di perpustakaan, saya ambil konsep dari Tarafdar ini yang 5 ada 5 penyebab technostres itu. Maka apa namanya technostresor gitu ya, technostresor ya. Jadi nah dari 5 itu karena kita kualitatif, kita informan kemarin 5 dari Unsri, 5 dari Win yang sebagai ada yang di bagian referen, di bagian teknologinya, di bagian semuanya di ini ya. Halo kawan-kawan semua, selamat datang di podcast Fahum UIN Rafah, media diseminasi hasil penelitian dan pengabdian Sivitas Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang. Teman-teman semua, bersama kita hari ini ada Bapak Mulyadi. Selamat siang Pak Mulyadi, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kita salaman dulu Pak Mulyadi. Ya. Teman-teman semua, Pak Mulyadi kami memanggilnya, beliau akan menyampaikan hasil penelitian beliau berkaitan dengan technostres, apa itu technostres dan kemudian bagaimana jalan penelitian beliau berkaitan dengan technostres ini nanti akan kita dengarkan dari beliau. Oke, Pak Mul, itu ya. Jadi apa ini? Pak Mul sedang bergulat dengan penelitian dengan technostres, Pak Mul ya. Jadi mungkin teman-teman podcast di rumah ini, khususnya teman-teman kita yang ada di Fakultas Adab nih Pak Mul ya, atau teman-teman ilmu perpustakaan bisa jadi belum tahu banyak tentang istilah itu. Ya, saya juga sebagai seorang dianggapnya pengajar ya, dalam tanda kutip juga. Ya baru dengar dari Pak Mul lah, karena mungkin bacaan saya belum nyampe ke situ gitu ya, belum berkait atau bertemu langsung dengan atau berkaitan dengan hal itu. Jadi gimana itu Pak Mul, technostres itu Pak Mul? Ya, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pakih ya, Mas Pakih ya, dipanggil Mas Pakih. Sama-sama Pak Mul. Sebagai satu terobosan baru kita ada podcast Fahum dalam rangka diseminasi hasil-hasil penelitian ya. Ya betul. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Yeah. Kita sama-sama belajar untuk pengetahuan ya. Nah, justru ruang inilah yang dijadikan sebagai ruang yang sangat tepat bagi kita. Baik, tadi sudah ditanyakan ya terkait dengan technostres, dan ini sebenarnya hasil yang memang sedang proses juga sebenarnya kan. Sudah sebagai pelaporan penelitian sudah sampai di masa itu, tetapi nanti ada outputnya, artikel dan buku sedang proses juga, alhamdulillah. Jadi terkait dengan technostres di perpustakaan, dan saya memang mengkaji tentang komparatif antara di technostres para pustakawan di Unsri dengan di UIN Raden Fatah Palembang sebagai 2 perguruan tinggi yang terbesar di Palembang ini. Dan mungkin salah satu yang menjadi kenapa saya pengen meneliti itu, apakah mungkin technostres itu bisa melanda atau terjadi pada para pustakawan yang notabene-nya agama tanda kutip ya di Islam dengan di perguruan tinggi di umum gitu kan. Dan itu yang kita coba teliti, dan tentu ini kita akan mengambil, mungkin dari awal kita pengen melihat bagaimana sih sebenarnya technostres itu kan yang berkembang di masyarakat. Sebenarnya technostres ini sudah berkembang dari tahun 1984. Jadi istilah itu ya, istilahnya begitu ya, istilah technostres gitu ya. Technostres itu adalah modernisasi, salah satu adaptasi penyakit modern, adaptasi terhadap teknologi baru dengan cara-cara yang sehat. Nah, jadi itu ada yang perlu digarisbawahi, itu cara-cara yang sehat itu. Jadi kita mungkin
mengelola nanti stres karena teknologi itu ya dengan cara-cara yang sehat, dengan pola ataupun mungkin perilaku kita yang dalam menghadapi teknologi gitu. Karena nanti begitu ada teknologi itu ada 3 hal yang kena di kita gitu kan. Jadi seperti mata pisau 2 kiri kanan itu kan. Kalau kita ada istilah anxiety itu kecemasan gitu kan. Jadi kita ada teknologi masuk, kita sudah merasa cemas duluan gitu. Itu anxiety gitu. Nah, lalu kemudian ada yang begitu masuk kita bisa beradaptasi. Nah, lalu malah justru kita jadi ketergantungan. Lama-lama jadi kelelahan, burnout ya, yang itu yang istilah-istilah itu yang ada di teknologi. Nah, kemudian kalau tidak mampu menguasai kondisi itu, yaitu akan apa yang kita kenal dengan technostres. Jadi 3 hal itu juga yang ingin kita coba kaji di 2 perguruan tinggi itu sampai apakah di mana sampai memungkinkan misalnya sampai stres. Dalam hal ini bukan berarti stres yang dalam kutip umum ya, artinya seperti stressing gitu, mungkin penekanan lah gitu ya. Jadi mungkin itu sebagai awal seperti itu terkait dengan technostres adalah penyakit adaptasi modern terhadap hadirnya teknologi baru, dan kita dengan cara-cara yang sehat. Mungkin sebagai awal seperti itu. Nah, kalau ini Pak Mul, kalau saya simpulkan demikian ya, mungkin nanti bermanfaat juga buat teman-teman ya. Kalau saya simpulkan technostres itu adalah apa ya? Respon diri gitu ya, respon diri kita terhadap teknologi. Tentu kan gini, teknologi kan sesuatu di luar kita sebagai manusia kan. Ada kita sebagai people, ada teknologi sebagai sesuatu di luar kita. Ketika kita bertemu, nah itu kan, maka akan sebagai manusia kita akan merespon, betul kan Pak Mulya? Betul. Nah, respon ini bisa berupa anxiety terhadap terhadap teknologi. Ada respon ini nanti berupa burnout. Dan respon ini bisa nanti menjadi technostres. Bisa nggak kalau saya simpulkan demikian, maksudnya perbincangan kita itu, maksudnya berkaitan dengan technostres kita ini. Jadi satu respon kita terhadap teknologi, itu satu dulu mungkin jawabannya. Bisa nggak kira-kira saya simpulkan demikian? Jadi bahwa technostres satu istilah yang merujuk pada respon kita terhadap teknologi ya. Kebetulan kalau kita bicara sesuatu di luar kita itu kan banyak ya. Maksudnya tidak hanya teknologi, orang lain juga orang di luar kita, gitu kan. Kemudian makhluk yang lain juga sesuatu yang di luar kita. Tentu ketika terjadi pertemuan ini kan ada respon lah sebagai manusia normal, kita kan berrespon. Nah, kalau dengan teknologi tadi, kalau saya simpulkan dari Pak Mul, ya kita bisa anxiety, merasa cemas dengan new teknologi ini atau perkembangan teknologi ini, kita kemudian justru kadang burnout ya, kewalahan dengan datangnya teknologi ini, dan bisa jadi kita technostres. Nah, kalau saya simpulkan demikian, kira-kira bagaimana Pak Mul? Masih bisa nggak gitu ya? Ya, artinya memang ketika ada teknologi, betul kata Mas Fakih tadi, memang merespon ya, maka yang kita lihat nanti mungkin dampaknya gitu ya. Kalau kita merespon, artinya kan kita begitu ada teknologi, ya 3 itu yang menghinggap ke kita gitu kan. Betul. Berarti kan tergantung dengan kita. Kita memang ada dari usia, dari masanya anak Gen Z sekarang ini ya. Betul. Nah, itu sangat pasti pengaruh, mereka responnya memang beda itu ya. Berbeda dengan kita yang sudah angkatan lama. Saya angkatan lama, Pak kan masih inilah ya, masih. Saya punya cerita lucu sebenarnya Pak Mul itu berkaitan dengan teknologi ya. Iya, maksudnya cerita lucu itu bagi anak saya kelas 1 SD itu merespon teknologi itu ya. Teknologi ya. Ya antara lucu dan mengherankan, kok bisa gitu loh. Ya, lebih cepat ya. Lebih cepat dari kita. Ya, jadi akibat dari teknologi itu ya, ini kita lihat penyebabnya dulu ya. Kenapa dia sebenarnya, kalau teknologinya ya hanya sebagai alat gitu ya, datang ke kita. Nah, lalu kan teknologi itu kan alat yang bisa menyimpan, memproses dan menyebarluaskan gitu kan. Nah, jadi ke kita, lalu di situ ada yang technostres ini ada sekitar 5
lima yang kita istilah-istilah dalam teknostress ya. Ada namanya techno overload. Oke. Jadi teknologi yang datang kemudian banyak ya, artinya over di kita, jadi kita sulit untuk mengikutinya kan. Jadi karena saking over ya di kita banyaknya gitu. Kemudian ada complexity ya, ada kemudian ada invasion, ada juga terkait dengan insecurity gitu ya. Jadi kita merasa tersaingi juga dengan keamanan kita dengan teknologi. Kemudian ada uncertainty ya gitu, ada mungkin bisa ketidakpastian gitu kan dengan adanya teknologi. Nah itu sebenarnya itu yang akhirnya kan ini seperti psikologis saja sebenarnya kan. Sebenarnya kita sudah merasa duluan ini, padahal kita belum tentu nanti ini kan. Seperti complexity misalnya, kita ada kompleks ya di kita, misalnya jangankan itu satu password saja kita. Mungkin dari kita sebagai tenaga pendidik juga ada silayak, ada akademik, simak, ada banyak sekali yang passwordnya mungkin ketika dikasih kita mau buat apa ini? Katanya jangan pakai tanggal lahir gitu kan. Nah sudah itu kalau nggak pakai tanggal lahir atau pakai nama nanti banyak yang berbeda, kita sulit juga. Akhirnya kita sudah punya istilahnya tekanan tersendiri karena kompleksnya itu. Jadi mungkin cerita sedikit Pak Mul. Jadi saya itu di rekening bank yang kita pakai sebagai masyarakat UIN itu saya nggak punya mobile bankingnya. Bukan karena apa Pak Mul, karena ketika saya membuat password saya itu pernah saya gunakan semua. Wah, saya bingung Pak, pakai password mana lagi? Jadi passwordnya 3 kali cuman. Artinya mbaknya minta Pak passwordnya yang belum pernah dipakai gitu. Apa saya nggak tahu ya, apa mungkin mbaknya sedang sibuk atau bagaimana dalam melayani, sehingga akhirnya saya nyerah Pak Mul. Ya sudahlah Mbak, nggak usah buat lagi. Besok lagi aja. Jadi sampai sekarang saya nggak punya mobile bukan karena apa, karena passwordnya itu kebetulan yang saya masukkan pernah saya pakai sebelumnya. Saya nggak tahu mungkin apa bagaimana mekanisme teknologinya gitu ya. Saya ingat saya sih begitu. Mungkin ya itu ada kaitannya dengan techno complexity tadi itu ya. Karena ini munculnya teknologi yang baru, kemudian kita juga mungkin sistem penggunaannya yang kita katakan tadi ya, ada dalam hal membuat passwordnya kita mungkin ada salah atau bagaimana. Dan biasanya 3 kali ya kalau salah itu. Tapi kalau biasanya ada istilahnya untuk mengubah password lupa password gitu ya. Tapi kadang-kadang memang kalau berkaitan dengan keuangan perbankan ya memang harus ke ini ya, karena dia biasanya ada security-nya kuat gitu kan. Passwordnya itu berlapis gitu kan. Ya mungkin. Jadi nanti takutnya dipergunakan di pihak yang lain. Jadi itu juga salah satu mungkin bahasan kita. Jadi kemajuan teknologi modern yang datang di kita, lalu kemudian kita menyikapinya dengan tadi yang garis bawah tadi, dengan cara-cara mungkin ya, dengan kita ada yang langsung menyerah, ada yang masih bertahan, ada yang sudahlah misalnya gitu kan, daripada bikin kita susah juga kan, karena memang sepanjang masih bisa, yang lain juga masih bisa digunakan dengan yang lain. Kecuali memang tidak ada lagi, cuma satu jalan pintu itu ya kita mungkin terpaksa harus ikut kan. Kembali ke risetnya Pak Mul ini. Jadi Pak Mul kan membandingkan 2 organisasi gitu ya, atau pustakawan pada 2 institusi, yaitu di Pustakawan UIN dan Pustakawan Unsri di Kota Palembang ini kan. Jadi kalau ngomongin data itu kualitatif atau apa yang diukur apa Pak Mul di situnya, mungkin bisa kasih kami kisi-kisi atau pengetahuan, sehingga mungkin nanti teman-teman podcast Fahum juga punya memunculkan inspirasi dan melakukan hal yang sama mungkin dengan populasi yang berbeda. Karena saya kira juga kita perlu tahu populasi, maksudnya perlu tahu laporan-laporan dari pustakawan yang lain seberapa berimpactnya, atau mungkin entah itu artinya impact yang paling kita ingin tahu kan, ada nggak sih impact negatifnya dari teknostress ini kan gitu kan.
Ya. Apa sampai kemudian sampai ke physical health, anggaplah begitu, atau seterusnya, sampai sakit secara fisik. Ya, bagaimana risetnya Pak Mul ini? Jadi datanya seperti apa, atau berapa pustakawan kemudian yang dilakukan pakai interview atau pakai apa ini Pak Mul mengukurnya? Wawancara. Ya. Jadi ini masuk dalam kualitatif lah ya. Jadi riset kita itu, setiap riset, setiap penelitian, setiap skripsi, disertasi kita punya konsep dulu kan. Iya betul. Maka ketika ada persoalan tentang technostres di perpustakaan, saya ambil konsep dari Tarafdar ini yang 5 ada 5 penyebab technostres itu. Maka apa namanya, technostresor gitu ya, technostresor ya. Jadi nah dari 5 itu, karena kita kualitatif, kita informan kemarin 5 dari Unsri, 5 dari Win yang sebagai ada yang di bagian referen, di bagian teknologinya, di bagian semuanya di ini. Lalu kemudian kita berangkatnya dari konsep tadi, dari Tarafdar tadi ya. Jadi stressor tadi ada 5, maka 5 itu saya buat 5 pertanyaan tentang overload gitu kan. 5 pertanyaan complexity, kemudian insecurity, uncertainty. Nah, 5 itu lalu kita uji dengan 5 orang itu, 5 orang itu. Maka dari situ kita bisa melihat kondisi yang sebenarnya gitu. Karena kita kan kalau sebenarnya itu begitu dapat teorinya kita bisa kuanti atau kualitatif. Mungkin kalau kuanti saya gunakan pakai angket kan, tapi dalam rangka mencari data supaya dapat itu. Tapi kemarin kita pakai kualitatif, artinya kita pakai wawancara dan observasi langsung ke lokasi dan bertemu yang awalnya memang ke kepala perpustakaan dulu. Bagaimana dengan teknologi yang berkembang ini di perpustakaan. Nah, dari situlah kita bisa menyimpulkan, kemudian dengan triangulasi data yang 3 ya, ada berdasarkan waktu hari itu. Kadang-kadang kita telepon lagi bagaimana Pak. Jadi hari ini kita tanya, besok tanya, apakah 3 kali pertanyaan, ada 2 yang berbeda, sama 2 yang kita klaim sebagai pertanyaannya. Kemudian berdasarkan tempat-tempat yang berbeda mungkin kan nanti kita bisa, karena kadang jawaban bisa berubah gitu ya. Itu susahnya kita kalau kualitatif kan. Nah, jadi artinya apalagi yang diukur psikologis ya. Kadang kalau pas ditanya lagi pas seneng jawabannya lain lagi Pak Mul. Iya betul. Makanya kalau kualitatif memang pakai triangulasi data itulah. Jadi satu waktu, tempat, dan mungkin satunya lagi dengan orang yang berbeda kan. Berbeda dengan tanyaan yang sama seperti itu. Sama enggak hasil jawabannya gitu kan. Kalau ada 3, 2 yang sama ya 2 itulah yang kita klaim berarti sah, itu kita benar. Kalau kita kuanti kan kita angket ya. Angket itu ya kita sudah uji dulu dari awal, pengen ini cemas atau burnout atau technostres sudah kita tentukan gitu kan. Paling-paling kita ada uji validitas dulu kan kalau yang kuanti kan, nanti diujikan dengan kita sendiri, dengan orang 5, dengan orang 100 jawabannya error di 0, berapa itu. Jadi kita sudah pastikan jawaban itu ini stres ini misalnya, kita sudah bisa buat itu enaknya kuanti itu kan. Jadi kita sudah bisa, kalau misalnya ternyata begitu dihitung kurang, kita yang dirubah itu bukan ini tapi dirubah pertanyaannya begitu. Nah, jadi itu bedanya. Cuman yang jadi persoalan kan kita ini itu hanya sekedar mengambil data gitu. Tapi tetap dari awal kita harus punya konsep dulu kan. Kita mau menyelesaikan itu pakai apa? Stres itu ternyata saya lihat technostres itu penyebabnya ada 5 penyebab itu. Nah, kita lihat 5 penyebab itu. Nah, lalu kemudian kita cari bagaimana solusinya. Betul. Jadi nanti ketika sudah dapat di Unsri ada overload, ternyata di Unsri misalnya kan complexity di Win walaupun teknologinya sedikit tapi kompleks dengan password dan lain-lainnya gitu kan. Insecurity misalnya ngerasa kita merasa terasa persaingan dengan rasa desain teknologi. Nah, jadi dari situ kita bisa menyimpulkan hasil dari penelitian kita itu. Baru kita nanti cari bagaimana nih cara untuk mengatasi stres karena teknologi. Overload tadi yang teknologi yang disebabkan oleh 3 penyebabnya, 5 penyebabnya tadi. Ya. Nah, sekarang tadi kan sedikit tentang bagaimana Pak Mul mengambil data dan populasinya seperti itu.
Ya, ke hasil mungkin Pak Mul. Maksud saya bukan maksud saya, tapi apa kemudian yang Pak Mul dapatkan dari berkaitan dengan teknostress ini dalam dua institusi pustakawan tadi, dalam dua institusi perpustakaan. Hasilnya itu seperti apa Pak Mul? Mungkin bisa menjadi pengetahuan kita bersama. Ya, mungkin para penonton ini Anda juga yang memiliki kepentingan terhadap hal ini, pembuat kebijakan untuk pustakawan bisa jadi memberikan masukan informasi kita ini bahwa inilah yang terjadi di lapangan demikian. Ya, hasilnya gimana itu Pak Mul? Ya, kemarin ketika kita buat grafik ya dari hasil pertanyaan itu ya overload di Unsri gitu kan, di kita Anseti yang jadi berbagi sepertinya lima penyebab itu ada di masing-masing di masing-masing institusi gitu ya, itu ada ya. Jadi kita arahnya itu karena dipengaruhnya dari dampak ininya sudah bisa kelihatan kita, oh ini teknologinya banyak, otomatis kan bisa kompleks ininya kan penggunaannya gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu kemudian dari situ kita ini bagaimana nih supaya tidak terjadi. Maka ada situ kita ambilkan solusi solusi, ada kemampuan untuk mengolah kitanya sebenarnya self kepribadinya. Self manage gitu ya. Ada namanya di situ self awareness gitu. Kita penghargaan terhadap diri kita. Jadi kita kemampuan kita itu kita sudah self reward gitu ya. Ada self reward bukan begitu maksudnya. Self care berarti peduli dengan kita gitu kan. Awareness itu kewaspadaan, kepedulian gitu ya. Kemudian ada developing goal. Jadi kita berusaha membuat supaya kita jangan sampai kita tidak bisa beradaptasi kan. Nah, kemudian ada self administrasi. Itu juga yang paling penting. Jadi kadang-kadang orang stres itu karena memang kita lalai terhadap administrasi itu. Ya. Kita juga mungkin sebagai dosen akhir mau pelaporan baru mulai administrasinya dilihat. Sebenarnya dari awal kita sudah. Nah, itu sebenarnya membangun self administrasi. Jadi gitu ya. Manajemen waktunya. Sebenarnya itu yang mungkin juga saya pribadi juga ketika membaca itu, wah ini ternyata memang benar saya selama ini last minute gitu kan. Waktu itu begitu ada kebutuhan, kita ini ternyata administratif itu dari awal. Sekecil apapun kita harus mengadministrasikan apa yang kita berkas-berkas yang kita dapat itu. Jadi dalam rangka untuk menghindarkan stres tadi di perpustakaan. Mungkin pustakawan juga nanti seperti itu. Jangan sampai masalah administratif ini dilalaikan gitu kan. Itu satu. Kemudian ya tadi ada selebrasi, self celebrasi juga self seperti reward itu. Gitu jadi kita juga punya kalau kita ada sukses melaksanakan sesuatu itu kita ada kegembiraan tersendiri kan, itu juga bisa mengurangi stres terhadap diri kita. Jadi sebenarnya tinggal cara psikologis ke pribadi kitanya untuk menghindari stres itu gitu kan. Karena teknologi kan tidak bendung gitu kan. Bendung tidak bisa, kita yang harus berusaha untuk mengolahnya gitu supaya bisa kita juga terhindar dari stres itu. Ya, mungkin ini bisa jadi mungkin ini terakhir atau mungkin nanti kita bisa lebih berpanjang lagi Pak Mul. Kalau kita langsung membincangkan, karena kita membincangkan pustakawan di rumah kita lah, di UIN lah gitu ya. Dari hasil penelitian Pak Mul itu penyebab teknostressnya ya di UIN salah satunya adalah kompleksiti. Artinya lebih cepat lebih lama gitu ya. Maksudnya lebih kompleksitinya artinya rumit gitu ya. Iya. Jadi memang teknologinya sedikit tapi kompleks ininya sistem manajemennya seperti tadi kan, misalnya kita punya server satu tapi ada muncul si Layak, si Alim, semuanya itu kan artinya kita itu bisa berpengaruh ke kita. Mungkin dari Unsri dengan kita kayaknya kita paling banyak kayaknya. Oh gitu ya. Mulai dari
semuanya kita office gitu kan. Artinya itu mungkin ini ya yang jadi ini juga kan. Mungkin di Unsri karena memang mereka lebih ini ya, lebih lebih duluan dan memang lebih besar. Bukan kita menganggap juga seperti itu, kita memang harus mengakui kan mereka lebih dari fasilitasnya dari kita misalnya. Itu jadi itu mungkin overloadnya itu kan, overload di sana. Ya. Oh jadi kita sangat kompleks gitu ya, rumit gitu ya. Gitu ininya apa? Bukan dari jumlahnya aplikasi yang harus digunakan. Kalau salah satunya complexity itu ya, jumlahnya aplikasi yang ya kita saja itu kalau sebenarnya kan antara kompleks dengan overload hampir sama juga. Di kompleks kan sama juga overload juga, itu banyak berbagai macam itu gitu kan. Tadi ada yang sebenarnya mungkin kalau ada saran nggak Pak Mul gitu ya berkaitan dengan complexity ataupun penyebab yang lain technostres ini, khususnya complexity lah ya, karena kita bukan menganggap tapi aplikasi yang kita gunakan sebagai pengajar gitu ya. Kalau kita sekarang kan ada SSO login gitu ya Pak Mul ya. Ketika SSO login itu sudah tapi di dalamnya banyak banget Pak Mul. Iya, satu aplikasi dalamnya kan ada Siuma, ada e-learning, ada BKD, LKP, apalagi yang tahunan itu. Atau ada memang harus demikian kah? Mungkin untuk para developer itu ya, untuk teman-teman podcast yang latar belakangnya pengembang aplikasi gitu, apa berkaitan dengan technostres ini, apa mungkin lebih disederhanakan kah atau bagaimana, mungkin saran untuk para pengembang aplikasi ini yang nonton Pak Mul? Ya artinya sebenarnya di UIN Raden Patah sudah, ini kan baru ya kayaknya yang SSO itu ya dijadikan satu, itu juga mungkin salah satu untuk menghindari ke ke kompleks gitu. Jadi bisa masuk ke sana, kemudian bahkan kita mungkin sekarang kalau di BKN itu sudah 2 lapis ya, kita ada passwordnya, kemudian ada digabung dengan handphone ya, bahwa kita punya nomor yang hanya berlaku berapa detik itu mungkin di aplikasinya ada ya gitu. Jadi kalau kita mau masuk ke kinerja, masuk seperti itu dalam rangka mungkin pengamanan kalau itu ya. Tetapi sebenarnya kalau mau ini ya tadi ya, penyederhanaan semua kira-kira yang membuat rumit mungkin itu ya. Tapi sebenarnya salah satu yaitu tadi sudah dilakukan oleh UIN Raden Patah dengan menggabungkan semua program yang kita banyak itu jadi satu. Paling buka tidak, satu kali, yang lainnya tinggal klik gitu kan. Paling tidak kita tidak kita maksudnya UIN ya. Paling tidak kita tidak menghafal alamatnya tadi itu kan. Cukup satu SSO login, klik, kita masuk dengan menggunakan satu password kita terhubung ke semua aplikasi di UIN ya itu kan lebih menyederhanakan ya, meskipun nanti tapi untuk masuk tadi seperti yang saya ceritakan kasus saya di mobile banking tadi itu nggak punya mobile banking karena passwordnya itu pernah karena kan kalau kita nyari password umumnya kita kan paling tahu tanggal lahir gitu ya, dan seterusnya gitu kan. Ya kadang mungkin aplikasi yang security-nya lebih oke bisa jadi saya nggak tahu itu, saya bukan orang dunia itu ya, itulah yang terjadi dengan saya. Jadi password Anda sudah pernah digunakan, jadi bisa lagi masuk gitu ya. Jadi minta untuk cari alternatif yang lain gitu kan. Ya dengan adanya SSO login ini kan kita satu password. Tapi nanti ada sekian aplikasi di dalamnya yang kita gunakan. Bisa jadi mungkin begitu Pak Mul. Ya karena kan sebenarnya kan kalau terkait dengan teknologi kita mungkin beberapa banyak istilah yang terkait untuk terhindar dari, kan kita ada istilah determinasi teknologi gitu. Teknologi awalnya kita yang membuat gitu kan. Si layak itu kita yang membuat gitu kan. Tapi begitu dia sudah jadi, dia mendeterminan kita gitu kan. Nah itu sebenarnya kan ada istilahnya determinasi teknologi itu awalnya kita buat teknologi dibuat, lalu kemudian dia mendeterminan kita kan, itu seperti itu. Jadi kita, ya. Artinya kita yang buat, tapi justru kita sendiri yang ini. Jadi itu juga mungkin salah satu yang kita mungkin waspadai ya. Kita jangan sampai determinan kayak ketergantungan tadi kan. Kita main medsos gitu kan, ya, sampai
berlebih-lebihan itu kan sebenarnya yang membuatnya kita sebenarnya kan. Mungkin ada orang Sehingga yang membuat kan, tapi kita sehingga menginvasi ya tadi, menginvasi kita, mengambil waktu me time-nya. Ya, jadi makanya tadi dari awal saya bilang memang dalam mengolah gitu, mengolah apa tadi. Kita bijaksana dalam menggunakan teknologi ya Pak Mul ya. Dengan cara-cara yang sehat. Kalau bahasa Credbot itu menghadapi teknologi dengan cara-cara yang sehat tadi kan. Kasus kita bisa Pak Mul, kasus sederhana saja. WA itu lama-lama saya juga merasa terganggu, mohon maaf. Jadi karena kita selalu terhubung, pekerjaan itu terhubung di WA itu loh. Jadi kalau ngomongin kantor di jam 7 malam kan masih bisa sekarang gitu Pak Mul ya. Dan kita harus merespon. Jadi idealnya memang jam 6 itu di-uninstall dulu WA-nya ya, di-uninstall kemudian kita install lagi paginya gitu. Iya, terkait dengan itu saya memang ada pengalaman gitu. Saya waktu menyelesaikan studi ya, disertasi di Jogja itu, saya sempat 1 bulan saya matikan YouTube dengan TikTok ya. Nah, sudah saya memang karena begitu saya ngetik 5 menit, ini bisa setengah jam ini YouTube ini kan. Jadi saya sempat waktu itu 1 bulan karena memang fokus ya. Saya tapi tidak itu begitu buka sudah saya matikan dulu. Bahkan saya uninstall dulu dari handphone itu. Dan nanti aja gitu kan. Nah ini Pak Mul, mungkin terakhir ini. Ya. Potensi Pak Mul. Maksudnya teman-teman kawan-kawan podcast Forum ini yang kebetulan dari background yang sama, ilmu perpustakaan dan teknik informasi, potensi untuk melakukan riset yang sama dengan Pak Mul, ya khususnya dalam tanda kutip mahasiswa gitu ya, S1 kita. Bagaimana potensinya dan apa yang harus dilakukan mungkin bagi teman-teman podcast yang ingin melakukan riset yang sama dengan Pak Mul gitu kan. Potensi dan apa yang harus dilakukan. Artinya ada orang berpendapat bahwa misalnya kita di perpustakaan itu kan hanya cuma 3, pengadaan, pengolahan dan layanan gitu kan. Jadi kalau ada orang mau membuat judul ini, wah ini sudah ada nih gitu kan. Judul ini sudah ada. Tapi justru ciri akademis itu ada yang ada itu kita ambil semua. Dari 10 misalnya saya Technostress di perpustakaan komparatif. Ada 1 coping Technostress. Ada 1 lagi misalnya tadi penyebab Technostress, ada 5 overload tadi kan. Nah dari 5 itu nih saya berbeda gitu kan. Saya berbeda dengan mereka. Kita ambil itu yang 5 itu. Nah ini kesalahan kita kan, jangan itu sudah ada. Justru yang sudah ada itu kita ambil. Saya beda. Nanti dijelaskan bahwa ada beda dari mereka. Jadi bagi yang ingin mengkaji tentang Technostress itu kan objeknya Technostress. Mau kita buat manfaatnya, dampaknya, itu kan banyak akhirnya kan. Dampaknya. Jadi ini sebuah lahan subur yang bisa kita kelola gitu bersama. Betul, gitu kita kan. kelola. Mungkin ini kan saya keterbatasan hanya sampai saya bertemu cuma 2. Ini penyebabnya ada 5. Betul. Terus kemudian ini dihadapi dengan 5 juga dengan self care dan lain sebagainya itu. Nah lalu ada orang membuat baru lagi ini ternyata pakai konsep ini menyelesaikannya. Itu lebih bagus lagi kan. Nah kita menghargai tulisan orang ya dengan sitasi itu sebenarnya kan kita sudah mensitasi itu sudah menghargai kita penulis terdahulu. Dan menurut saya pelaporan ya maksudnya skripsi itu kan saya anggap sebagai skripsi ataupun artikel ataupun disertasi itu kan salah pelaporan, melaporkan hasil fenomena yang terjadi gitu ya. Kalau kita bicara Technostress kan kita perlu juga tuh teman-teman melakukan bagaimana sih yang terjadi dengan pustakawan? Hampir semua institusi di Sumatera Selatan ini kan punya perpustakaan, Pak Mul, dan di situ ada pustakawannya kan gitu. Tentu orang perpustakaan tidak jauh sekarang dari yang namanya teknologi informasi karena disitulah dikelolanya. Kalau nggak pakai teknologi informasi, orang perpustakaan saya kira jauh tertinggal kan Pak Mul. Pasti mereka bertemu dengan itu. Nah kan kita perlu tahu tuh sebenarnya apa yang dihadapi teman-teman pustakawan, khususnya berkaitan dengan Technostress ini, sehingga kebijakan yang dihasilkan nanti oleh pembuat kebijakan berkaitan dan perpustakaan berbasis hasil riset teman-teman kita ini kan. Jadi menurut saya juga harus dilakukan tuh Pak Mul, pelaporan sekecil apapun bentuk perpustakaannya kita karena gini Pak Mul, saya kan orang bahasa ya, jadi
hasil kami ngobrol, narasi atau kata atau kayaknya sebenarnya narasi, kata yang muncul di generasi atau Gen Z di medsos itu banyak sekali narasi tentang mental health atau kesehatan mental. Ada anxiety, burnout, insecure. Sekian itu justru itu dinarasikan, maksudnya medsos itu narasinya begitu. Maksudnya gini, saya sebagai orang tua melihat, oh ternyata anak-anak kita sekarang itu nggak lagi ngomongin physical health. Maksudnya nggak ada lagi tuh ngomongin sekarang tentang kekurangan makan. Meskipun mungkin stunting masih menjadi bagian dari program pemerintah, tapi justru challenge-nya, tantangan buat anak-anak kita ya, generasi Z itu anak-anak kita ya, kesehatan mental kayaknya Pak Mul. Karena narasinya itu benar nggak teman-teman yang ini? Narasinya betul-betul ya. Nah ini Pak, contohnya ini mereka gadget semua. Narasinya berkaitan dengan mental health semua. Dikonfirmasi Pak Mul. Dan saya sebagai generasi tua baru sadar, oh mereka nggak lagi ngomongin masalah iya kekurangan makan, tapi kesehatan mental Pak Mul dijaga oleh mereka itu. Gitu. Jadi mungkin kolek lah dengan teknostress itu ya gitu ya. Ya artinya mungkin dalam hal ini juga ya, pertama ya tadi ya, kita memang harus dari kitanya gitu ya, mengelola kita dengan kondisi seperti ini. Kemudian juga ya mungkin kita harus punya prinsip-prinsip dalam menghadapi teknologi atau bermedsos juga kan. Kita kalau misalnya bermedsos, ada yang penting pertama misalnya kita tidak ujaran kebencian gitu ya. Kemudian tidak politik, itu biasanya itu kita akan terbebas lah mudah-mudahan ya. Misalnya kalau politik kan pembohong, istilah yang paling itu kan politik ya, bisa politik menang janji, iklan dan lain sebagainya, tapi itu sebenarnya ujaran kebencian mungkin. Tapi kita kalau edukatif kemudian informatif itu saya pikir tidak ada ini ya. Justru itu yang kita harus lakukan kan, harus lakukan untuk menyuarakan hasil penelitian juga kan. Ya, pokoknya intinya kita edukatif informatif gitu ya. Jangan sampai misalnya masuk ke ranah-ranah yang itu tadi prinsip-prinsip dalam bermedia sosial. Saya pikir itu juga menghindari, karena ya itu namanya media sosial kan. Kita nanti bisa digoreng ya istilah bahasanya itu kan, dibolak-balikan fakta, kita tidak tahu kan. Tetapi sepanjang kita memegang prinsip itu, tentu mungkin dalam berteknologi juga kita prinsipnya informatif, edukatif. Kita pustakawan juga untuk edukatif, untuk informatif ke semua kan. Itu saya pikir itu menyelamatkan kita dari stres juga kan. Kalau kita sudah niatnya sudah baik untuk orang lain, untuk kemaslahatan bersama, saya pikir juga berdampak kepada diri kita. Nah, kalau kita ngurusin orang, politik, kemudian ngurusin yang lain-lain, akhirnya kita juga stres sendiri kan. Dikejar-kejar orang juga itu bahasanya. Oke, terima kasih Pak Mul ini karena waktunya terbatas gitu ya. Kami terima kasih sekali. Sama-sama. Jadi demikian teman-teman podcast Faham in Rafah. Perbincangan kita dengan Pak Mul hari ini berkaitan dengan teknostress di perpustakaan atau teknostress yang dialami oleh pustakawan, dan itu masih ada potensi untuk kita lakukan teman-teman dari keilmuan perpustakaan dan ilmu informasi ya. Demikian teman-teman podcast Faham in Rafah, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.